Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita semua, Pak Guru, anak-anak, dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah, kita dapat bertemu kembali dalam kultum Ramadan dengan keadaan sehat dan semangat. Anak-anak masih semangat puasanya ya? Ya, alhamdulillah. Pak Guru doakan semoga puasa kita dan juga ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai qudwah serta uswah hasanah kita, dan juga yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dirahmati oleh Allah sekalian, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, insya Allah Pak Guru akan sedikit menyampaikan kisah ataupun cerita tentang salah satu sahabat Rasulullah SAW yang terkenal dengan kekayaannya, yang terkenal juga karena kedermawanannya, dan bahkan dikenal juga dengan sahabat yang mendapatkan gelar sahabat bertangan emas. Nah, kira-kira siapakah ia? Anak-anak sudah ada yang tahu? Ya, beliau adalah Abdurrahman bin Auf. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang berbahagia, Abdurrahman bin Auf merupakan sahabat yang termasuk ke dalam kelompok as-sabiqunal awwalun, yakni sahabat yang mula-mula atau yang terdahulu masuk Islam. Kemudian Abdurrahman bin Auf juga merupakan salah satu dari sahabat yang mana mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah SAW, yaitu jaminan masuk surga. Pada masa jahiliyah, Abdurrahman bin Auf dikenal dengan nama Abdul Amr atau Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam, Rasulullah SAW memanggilnya dengan nama yang baru, yakni Abdurrahman. Nah, Abdurrahman bin Auf masuk Islam tepat 2 hari setelah masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq. Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai sahabat yang sangat kaya raya dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Namun di balik kekayaannya itu, di balik kehidupannya yang dilimpahi dengan berbagai macam harta dan juga kenikmatan, dia juga merupakan sosok yang dikenal sangat dermawan, peduli dengan orang fakir terutama, dan juga sahabat-sahabat yang memang yang membutuhkan. Kemudian pada saat masuk Islam, Abdurrahman bin Auf juga dikenal sebagai sahabat yang sangat patuh, taat, dan juga setia kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah, Abdurrahman bin Auf pun turut serta ikut hijrah bersama sahabat-sahabat yang lain juga. Kemudian pada suatu hari, ketika mendengar Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf menjadi pelopor, terhadap sahabat-sahabat yang lain untuk ikut serta hijrah ke Madinah bersama Rasulullah SAW. Nah, sampainya di Madinah, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan kaum Ansor yang ada di Madinah, yakni bernama Sa'ad bin Rabi, yang mana Sa'ad bin Rabi merupakan tokoh yang kaya raya di Madinah. Bahkan separuh dari kebun kurma yang ada di Madinah itu merupakan milik dari Sa'ad bin Rabi. Karena saking gembiranya, saking senangnya Sa'ad bin Rabi dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, maka Sa'ad bin Rabi pun berkeinginan untuk memberikan separuh hartanya kepada Abdurrahman bin Auf. Namun Abdurrahman bin Auf menolak pemberian dari Sa'ad bin Rabi dengan halus dan penuh sopan santun. Dia hanya berkata, "Semoga Allah memberkahimu dan juga harta bendamu. Sekarang tunjukkanlah kepadaku di mana letak pasar." Kemudian Sa'ad bin Rabi pun mengantarkan Abdurrahman bin Auf menuju ke pasar. Sesampainya di pasar, Abdurrahman bin Auf kemudian timbul keinginan untuk berdagang. Dia mulai berpikir untuk memulai bisnisnya, memulai karirnya itu di dagang. Akhirnya keesokan harinya Abdurrahman bin Auf pun mencoba memulai berdagang.
Nah, karena kepandaiannya, karena Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai sahabat yang pandai berdagang, karena kepandaiannya dalam berdagang, kemudian kemahirannya dalam berbisnis, akhirnya dalam waktu yang tidak lama Abdurrahman bin Auf sudah mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari hasil berdagangnya. Lama Abdurrahman bin Auf berdagang, akhirnya semakin bertambah keuntungan yang diperoleh oleh Abdurrahman bin Auf dari berdagangnya tersebut. Akhirnya menjadikannya sebagai sahabat yang terkaya di Madinah. Namun kita tahu Abdurrahman bin Auf walaupun dia memang sosok yang kaya, dia dikelilingi dengan harta benda, ya, kekayaannya berada di dalam genggamannya, tapi dia merupakan sosok yang sangat dermawan. Ia tidak lupa terhadap para fakir miskin yang ada di sekelilingnya. Bahkan ia kerap kali membagikan hartanya kepada sahabat yang memang membutuhkan. Dan kerap sekali Abdurrahman bin Auf menginfakkan sebagian hartanya itu untuk kepentingan Islam, untuk berjuang di jalan Allah. Terbukti ketika perang Tabuk, Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat untuk mengorbankan hartanya. Kemudian Abdurrahman bin Auf pun dengan penuh kepatuhan, penuh ketaatan kepada Rasulullah, dia pun berkata, "Ya Rasulullah, aku akan menginfakkan 200 uqiyah emas milikku untuk kepentingan Islam." Nah, itulah karakter dari Abdurrahman bin Auf. Dia tidak tanggung-tanggung untuk menginfakkan hartanya untuk kepentingan Islam, untuk berjuang di jalan Allah. Nah, kemudian pada suatu hari ketika Abdurrahman bin Auf sedang menggali tanah untuk kepentingan berkebun, ya, tiba-tiba dia menemukan sebuah batu. Ketika diangkat, ternyata di bawahnya terdapat emas dan perak. Betapa terkejutnya Abdurrahman bin Auf. Kemudian diambilnya emas itu. Kemudian ia melanjutkan menggali tanah kembali. Ketika menggali, Abdurrahman bin Auf menemukan bongkahan batu lagi. Ketika diangkat, di bawahnya masih ada emas dan perak lagi. Diambilnya kembali, kemudian melanjutkan menggali tanah. Kemudian dia menemukan bongkahan batu lagi. Diangkatnya batu itu, ternyata di bawahnya ada emas dan juga perak. Nah, itu merupakan balasan dari Allah, karunia dari Allah yang diberikan kepada Abdurrahman bin Auf atas kedermawanannya, atas kepeduliannya terhadap sesama, yaitu kepada fakir miskin dan juga kepada sahabat yang membutuhkan. Bahkan itu merupakan balasan untuk Abdurrahman bin Auf yang telah menginfakkan hartanya, untuk mengorbankan hartanya di jalan Allah. Allah telah memberikan balasan, Allah telah memberikan ganti kepada Abdurrahman bin Auf jauh lebih banyak dan lebih baik daripada apa yang ia keluarkan. Nah, oleh sejak saat itu Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai sahabat bertangan emas. Nah, anak-anak semua, kira-kira apa yang dapat kita ambil dari kisah Abdurrahman bin Auf tadi? Nah, tentu yang kita pikirkan adalah kedermawanannya, ya, rasa kepeduliannya terhadap sesama. Abdurrahman bin Auf tahu dan sadar betul bahwa harta yang ia miliki, kekayaan yang ia miliki itu merupakan karunia dari Allah, titipan dari Allah dan juga pemberian dari Allah yang diberikan kepada Abdurrahman bin Auf. Dia sadar, kemudian ia membagikannya sebagai wujud rasa syukur atas kekayaan yang ia miliki. Jadi tidak serta-merta hartanya dinikmati sendiri. Karena apa? Hartanya yang ia miliki tidak semata-mata hak miliknya sendiri, tetapi itu merupakan hak milik orang lain yang harus ditunaikan. Ada hak untuk fakir miskin, ada hak juga untuk agama yang harus kita bela menggunakan harta. Jadi kita bisa berjuang dalam agama itu juga bisa melalui harta, dengan sedekah, dengan infak, seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Dia yakin betul bahwa ketika kita menginfakkan sesuatu di jalan Allah, menginfakkan harta kita di jalan Allah, maka Allah pasti akan mengganti harta yang kita keluarkan itu jauh lebih baik dan lebih banyak dari apa yang kita keluarkan. Itulah keyakinan yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru sedikit berpesan kepada anak-anak semua, ya.
ketika kita mendengarkan suatu kisah, ketika kita mendengarkan suatu cerita, jangan hanya kita sekedar menikmati, jangan hanya kita sekedar senang dengan cerita yang kita dengarkan, tetapi yang terpenting adalah berpikirlah, renungkanlah nilai ataupun ibrah yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Sebagaimana Allah berfirman, faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah kisah-kisah, ceritakanlah suatu cerita, semoga dengan cerita itu mereka mau berpikir. Berpikir untuk apa? Berpikir untuk mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari cerita tersebut untuk dijadikan sebagai contoh teladan dalam kehidupan. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan tentang sedikit kisah Abdurrahman bin Auf, karena kisahnya tentu banyak ya, karena keterbatasan waktu, jadi mungkin sebatas itu yang dapat Pak Guru sampaikan. Semoga sedikit kisah yang Pak Guru sampaikan tadi bisa membawa manfaat bagi Pak Guru khususnya dan umumnya kepada anak-anakku semua. Apabila ada kekurangannya itu semata-mata dari Pak Arifin pribadi, dan apabila ada lebihnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, syukron bi ihtimam minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.